Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah sekalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang cukup menggemparkan, yaitu wafatnya Kiai Asmuni Nur, salah satu pengasuh pondok pesantren di Magelang, Banten. Beliau meninggal dunia di atas panggung saat sedang menyampaikan wasiat terkait nasab Habib atau keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat ini dikhususkan untuk para alumni pondok pesantren tersebut. Dalam video yang beredar, Kiai Asmuni Nur terlihat mulai menunjukkan tanda-tanda sakit di atas panggung sebelum akhirnya meninggal dunia. Beliau wafat setelah menyampaikan pesan-pesan kepada hadirin yang hadir, salah satunya mengenai nasab Habib. Kita mendoakan agar beliau diberikan husnul khatimah, diterima segala amal ibadahnya, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita simak sedikit ulasan videonya. Kalau ulama itu tidak anggap wali, maka tidak ada wali di dunia ini. Jadi jangan dikatakan lagi, apalagi ada yang nyerempet begitu ya. Kalian diantara alumni Mbah Abi, alumni Abi, yang senior itu bilangnya Abi sama Mbah, ada yang Akang dulu itu kakak. Titip pesan, wasiat gitu. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja ini. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Sebelum wafat, Kiai Asmuni Nur sempat berpesan kepada para alumninya untuk tidak lagi meragukan atau mempersoalkan nasab Bahlawi yang menurut beliau merupakan keturunan yang sah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengingatkan agar tidak ikut-ikutan meneliti atau memperdebatkan keabsahan nasab ini, karena hal itu bisa mendatangkan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat dari sudut pandang hukum Islam, wasiat memiliki beberapa kategori. Wasiat terkait harta bisa berstatus wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram, tergantung pada situasinya. Namun wasiat yang disampaikan Kiai Asmuni Nur ini adalah wasiat kebaikan yang lebih menekankan pada aspek moral dan keyakinan. Dalam hal ini, beliau tampaknya meyakini dengan sepenuh hati bahwa nasab Habib Bahlawi adalah sahih, berdasarkan kitab-kitab nasab dan sejarah yang telah beliau pelajari. Meski Kiai Asmuni Nur sangat yakin akan keabsahan nasab Habib, perlu dicatat bahwa ada berbagai pandangan ilmiah yang muncul terkait topik ini. Teknologi DNA. Saat ini, dengan kemajuan teknologi, kita bisa melakukan tes DNA untuk menelusuri garis keturunan secara lebih akurat. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik seseorang. Setiap manusia mewarisi DNA dari kedua orang tuanya yang nantinya akan diturunkan kepada keturunan mereka. Tes DNA dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sampel seperti rambut, kuku, atau air liur, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui asal-usul ras dan garis keturunan. Beberapa penelitian modern, termasuk kajian genetik dan tinjauan dari kitab-kitab nasab, menunjukkan bahwa sebagian besar nasab Bahlawi tidak lagi tersambung secara sah ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ada perbedaan pendapat antara mereka yang berpegang pada pandangan lama, kaul qadim, dan mereka yang mengikuti hasil penelitian baru, kaul jadid. Kiai Asmuni Nur tampaknya berpegang teguh pada pandangan lama, yang menganggap nasab Bahlawi sebagai keturunan sah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan menyebut bahwa orang-orang yang mempertanyakan atau meneliti nasab ini sebagai orang yang tidak berilmu. Namun, pandangan ini tentunya bertolak belakang dengan beberapa ulama yang melakukan kajian mendalam terhadap nasab Bahlawi dan menyimpulkan bahwa nasab tersebut tidak sahih.
Menurut Kiai Usamah menyebut ada 3 kategori untuk mengetahui seseorang itu adalah Habib yang valid atau tidak. Di antaranya, pertama, Habib asli dan alim. Orang yang seperti itu harus dihormati dan dimuliakan, karena di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah SAW. Oleh karenanya masyarakat perlu tunduk terhadap seseorang yang seperti itu karena keilmuan yang dimiliki. Kedua, Habib asli tapi tidak alim, yakni yang kurang memahami ilmu agama karena tak pernah mengenyam pendidikan baik di sekolah atau pesantren. Kepada mereka harus tetap takzim. Meski begitu tidak perlu taat terhadap perintahnya apalagi bila mengajak ke jalan sesat atau maksiat. Ketiga, Habib palsu. Untuk orang seperti ini bila dicek kebenarannya ternyata bukan Habib asli, maka tinggalkan saja tanpa perlu menghina, sebab bagaimanapun mereka juga manusia yang patut dihormati. Pada akhirnya kita tidak berada di posisi untuk menghakimi pandangan almarhum Kiai Asmuni Nur. Yang jelas, beliau wafat dalam keadaan menyampaikan pesan kebaikan yang menurut keyakinannya adalah benar. Kita serahkan segala urusan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau diberikan husnul khatimah, diterima segala amal salehnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.